dengan rezim pemerintahan saat ini yang banyak disebut sebagai rezim oligark gitu ya. Oligark itu di mana penguasa politik, pemerintahan, dan penguasa uang dan bisnis itu sudah saling kawin mawin, saling menguntungkan dan saling menikmati satu sama lain dari mereka untuk mereka saja. Nah, dengan rezim seperti ini memang ditambah lagi dengan keterbukaan informasi yang makin alamiah ya, artinya masyarakat makin sadar, sistemnya makin berkembang, otomatis makin banyak menemukan sejumlah kejanggalan dalam praktek pemerintahan atau kebijakan publik. Nah, saya pikir dan saya meyakini bahwa hal tersebut harus diutarakan, ditaruh di atas meja ketika semua orang sudah tahu, dan harusnya itu direspon dan diperbaiki. Tetapi yang kejadian kan justru orang-orang yang menyajikan fakta, menyuarakan konflik of interest ya, benturan kepentingan, praktek-praktek keuntungan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, meniadakan kepentingan publik, harusnya itu direspon. Tapi mereka justru orang-orang kelompok yang menyajikan fakta-fakta itu diserang. Penguasa-penguasa itu ada dan harus dikritisi, dan memang banyak dari mereka yang tidak suka dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang kalau Anda bilang tadi vokal atau mengkritisi. Saya sendiri memang sudah tahu bahwa saya diawasi, dicari kesalahannya, ditunggu-tunggu dengan tanda kutip, diserang, difitnah, fisik juga pernah, dan lain-lain. Termasuk juga dipersuasi, dideketin gitu. Jadi itu satu hal ya. Yang kedua, dengan rezim pemerintahan saat ini yang banyak disebut sebagai rezim oligark gitu ya. Oligark itu di mana penguasa politik, pemerintahan, dan penguasa uang dan bisnis itu sudah saling kawin mawin, saling menguntungkan dan saling menikmati satu sama lain dari mereka untuk mereka saja. Nah, dengan rezim seperti ini memang ditambah lagi dengan keterbukaan informasi yang makin alamiah ya, artinya masyarakat makin sadar, sistemnya makin berkembang, otomatis makin banyak menemukan sejumlah kejanggalan dalam praktek pemerintahan atau kebijakan publik. Nah, saya pikir dan saya meyakini bahwa hal tersebut harus diutarakan, ditaruh di atas meja ketika semua orang sudah tahu, dan harusnya itu direspon dan diperbaiki. Tetapi yang kejadian kan justru orang-orang yang menyajikan fakta, menyuarakan konflik of interest ya, benturan kepentingan, praktek-praktek keuntungan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, meniadakan kepentingan publik, harusnya itu direspon. Tapi mereka justru orang-orang kelompok yang menyajikan fakta-fakta itu diserang. Saya bukan yang pertama, dan Fathia juga bukan yang pertama. Kami juga dulu sudah pernah mengalami serangan-serangan tersebut. Tapi di banyak kelompok masyarakat, ada masyarakat adat, petani, buruh, mahasiswa, banyak yang sudah jadi korban serangan. Di Papua, teman-teman di Papua juga banyak. Jadi siapapun sekarang kalau mengkritik, menyajikan fakta itu diserang, dicari kelemahan dari penyajian fakta itu dalam kerangka menyampaikan atau mengkritik itu, menyampaikan fakta dan mengkritik itu dicari kelemahannya. Kalau ada kata-kata yang dianggap bisa diserang, atau misalnya diganggu, dicari kelemahan-kelemahan lainnya. Itu saya juga karena kerja sebagai pengacara, jadi saya juga dampingi banyak korban yang seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi balik ke pertanyaan kamu bahwa apakah saya memang diincar? Ya, saya tahu itu. Dan yang kedua juga memang karena saya dan Fathia juga di banyak kasus yang lain kami juga menyampaikan, saya misalnya punya temuan-temuan yang sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, termasuk juga ke Polda Metro, kasus-kasus, tapi nggak jalan. Tapi giliran ada pejabat sangat tinggi di Republik ini melaporkan ke polisi, kasusnya bisa jadi prioritas. Kita nggak ngerti nih ukuran prioritas ini. Waktu saya nggak datang di pemanggilan yang ketiga, kasusnya langsung naik penyidikan. Tapi ketika pelapor 2 kali tidak datang, kenapa kasusnya tidak di-drop? Ya kan itu menunjukkan bahwa pelapor tidak serius. Tapi begitu saya dan Fathia tidak datang, yang di pemanggilan yang ketiga ketika mediasi langsung naik penyidikan. Ukurannya apa? Nggak jelas gitu. Terus terkait dengan pihak lain yang melaporkan Erick Thohir atau Luhut Binsar Panjaitan ke polisi, kasusnya juga nggak jalan. Kok itu nggak jadi prioritas? Jadi ada banyak double standard, diskriminasi
yang dialami tidak hanya pada saya dan Fathia, juga pada banyak orang yang lain, baik dalam kasus pelaporannya Luhut Binsar Panjaitan ke saya maupun dalam kasus-kasus yang lain. Kira-kira begitu. Yang saya sampaikan itu kan sebetulnya saya kan punya kanal YouTube ya, yang saya dedikasikan untuk isu hukum dan hak asasi manusia. Saya memvisualkan ulang hasil riset. Jadi hasil riset teman-teman dari 9 organisasi itu saya diskusikan. Jadi sebenarnya video saya itu menyajikan dalam bentuk visual lain hasil dari riset temuannya 9 organisasi itu. Sebenarnya saya tidak fitnah, saya punya rujukan. Kegiatannya ada, sumber pembicaraannya juga ada. Kalau fitnah itu kan sesuatu yang tidak ada, lalu dikatakan ada gitu. Yang hoax itu seperti itu kan. Nah jadi saya jadi jadi saya cukup aneh orang-orang yang dan memproses saya dengan menganggap saya membuat fitnah, pencemaran nama baik, segala macam itu perlu dipertanyakan mereka paham atau tidak definisi soal fitnah dan pencemaran nama baik. Itu satu. Yang kedua, jadi itu yang saya tegaskan ya, bahwa YouTube saya itu dengan Fathia itu dan juga teman dari Walhi Papua itu membahas hasil riset. Menariknya, hasil riset itu tidak pernah dipermasalahkan gitu. Jadi hasil riset itu tidak pernah dipermasalahkan. Kemarin ketika naik penyidikan saya diperiksa, polisi juga tidak menanyakan hasil riset, tidak ada pertanyaan yang khusus nanya soal hasil riset itu. Tapi kami meminta itu untuk dicatat dalam berita acara pemeriksaan hasil temuan dari riset itu. Kenapa ini penting? Karena di surat keputusan bersama ya tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang ITE itu disebutkan bahwa hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik atau pejabat publik, kegiatan akademik, hasil riset itu tidak bisa diproses hukum gitu. Nah ini kan hasil riset yang kita diskusikan gitu. Kenapa jadi dipermasalahkan? Jadi banyak juga buzzer-buzzer ya, cebongers itu yang di sosmed itu juga teriak-teriak soal ke pengadilan. Saya nggak takut ke pengadilan gitu. Yang saya takut di pengadilan malah semakin terang benderang. Jadi nanti bisa mempermalukan si penegak hukum dan pejabat yang mempermasalahkan saya dan Fathia. Padahal ada mekanisme lain. Kenapa kita tolak pengadilan? Karena pengadilan tidak boleh digunakan untuk melakukan harassment. Itu disebut sebagai judicial harassment. Proses hukum digunakan sebagai upaya merepresi suara atau temuan-temuan dari publik terhadap kebijakan publik atau posisi-posisi pejabat publik yang diduga konflik of interest. Nah itu, cuma ini kan buzzer ini kan mungkin kalau saya pernah ngobrol sama beberapa teman yang tahu cara kerja buzzer, ya mereka kan ada WhatsApp grupnya, dikirimin petunjuk-petunjuknya, sekali posting tuh dapat berapa puluh ribu, ya saya senang lah, saya dan Fathia menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Jadi ya untuk soal yang itu saya nggak apa-apa, saya maklumi. Tapi balik ke poin tadi soal judicial harassment, kita tolak. Kita mau menyelesaikan ini, ayo. Kita udah kirim undangan, ngajak ketemu, diskusi, kami sajikan klarifikasinya seperti apa. Tapi itu tidak direspon dengan baik oleh pihak pelapor. Kalau siap, insya Allah siap ya. Saya sih siap aja, karena saya tahu ini resiko saya. Saya juga sudah banyak dampingi orang-orang yang diserang ya, karena kerja-kerja advokasinya, menemani mereka juga sudah beberapa kali sering. Jadi ya siap atau tidak siap saya itu juga terlampaui oleh kondisi kerinduan saya pada kondisi yang baik buat bangsa ini. Saya rindu dengan kondisi itu. Saya ingin ada kondisi seperti itu. Jadi kerinduan saya seperti orang yang pulang kampung di seberang pulau jauh. Kita tahu bahwa perjalanan itu panjang. Ada terik, ada hujan, ada melampaui gunung, melewati gunung, menyeberangi laut, keluar biaya, makan tenaga, mungkin masuk angin. Jadi itu resiko-resiko, karena kita ingin kembali ke kondisi yang harfiah sebagai bangsa dan negara. Kita nggak rela kalau bangsa dan negara ini hanya untuk kenikmatan sejumlah orang. Jadi ide besar saya itu, siap nggak siap kita harus kembali ke ide harfiah tadi itu. Terkait dengan kasusnya sendiri, bukan hanya sudah siap, tapi kita juga sudah nambah bukti-bukti gitu. Tapi sekali lagi, kami terbuka mendiskusikan ini, karena harus diperbaiki. Kami juga pengen ada kebijakan, ada pejabat publik yang mau memperbaiki diri. Kita harus kasih tahu dan perbaiki.
Nah, ini yang melatar belakang dan goal. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, ini ada kaitannya dengan soal Papua. Saya dan Fathia komitmen bahwa tidak adil buat orang Intan Jaya di mana Blok Wabu itu berada. Ketika mereka itu mengungsi, setengah dari populasi kabupatennya itu dipaksa mengungsi karena kondisi konflik. Lalu para pengungsi itu tidak diurus oleh negara, pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Karena pemerintah pusatnya lebih sibuk ngurusin ibu kota baru, tapi tidak mau ngurusin rakyat Papua yang sedang mengungsi dan kondisinya memburuk. Di tengah kondisi seperti itu, kok kenapa Blok Wabu ini malah terus ingin dipaksakan? Jadi harus ada pernyataan dari pemerintah untuk moratorium Blok Wabu, tidak melanjutkan rencana eksploitasi emas, tambang emas di Blok Wabu itu. Kira-kira itu sih. Saya nggak ada yang personal soal ini. Ini passion saya, ini profesionalisme saya di bidang hukum dan HAM. Jadi saya terukur. Jadi ini kalau tanya unek-unek kan kesannya kayak pribadi gitu. Tapi dalam profesionalisme itu bahwa itu menyerang pribadi, ya menyerang pribadi saya. Kan misalnya kalau kerja hukum itu terukur fakta, mekanisme, kerja hak asasi manusia juga gitu ya dalam advokasi. Jadi menurut saya menempuh metode-metode yang jelas. Misalnya di pasal 100 Undang-Undang HAM, ya, Undang-Undang Nomor 39, setiap warga negara berhak turut serta dalam berpartisipasi dalam pemajuan hak asasi manusia. Jadi ini sesuatu yang memang kita perlu lakukan, harus lakukan. Jika kita melihat ketidakadilan, sesuatu yang tidak benar, maka harus ada peran kita untuk kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah punya pengalaman, punya pengetahuan seperti saya, jadi saya harus sampaikan itu. Kira-kira gitu.